Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk di pokok bahasan 6 tentang fungsi manajemen perencanaan. Pengertian perencanaan menurut Bintoro ini adalah proses mempersiapkan secara sistematis. Kemudian perencanaan, penentuan tujuan yang akan dicapai, akan dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Kemudian menurut Waterstone, perencanaan adalah usaha pemikiran yang teratur untuk memilih alternatif. Sedangkan Handoko adalah pemilihan sekumpulan kegiatan, kapan, bagaimana, oleh siapa. Ya. Ini tahap perencanaan. Pertama, menetapkan tujuan, kemudian merumuskan keadaan, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, kemudian yang keempat adalah mengembangkan rencana. Dan kenapa perlu perencanaan? Yang pertama adalah protective benefit. Kemudian yang kedua adalah positive benefit. Protective benefit itu kemungkinan terjadi kesalahan dalam membuat keputusan. Dan positive benefit adalah dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Ini manfaatnya perencanaan, membantu manajemen, membantu kristalisasi, manajer memahami keseluruhan operasi, dan membantu menempatkan tanggung jawab yang lebih tepat. Kemudian memberikan cara perintah, tujuannya lebih khusus, pekerjaan yang pasti, dan terutama adalah menghemat waktu, usaha, dan dana karena direncanakan dari awal. Ini kelemahan perencanaan, cenderung menunda kegiatan, kemudian membatasi inovasi dan inisiatif, kemudian ini yang paling banyak terjadi adalah banyak rencana yang tidak dilakukan secara konsisten. Namanya juga rencana, kadang-kadang image-image seperti itu yang mestinya tidak boleh dilakukan. Ini tipe perencanaan ada fungsional, perencanaan organisasional. Karakteristiknya meliputi kompleksitas, fleksibilitas, dan kualitatif dan kuantitatif. Waktu ada perencanaan jangka menengah, pendek, dan panjang. Ya. Kemudian ini tipe utama perencanaan, ada rencana strategi, rencana operasional. Ini biasanya strategis itu biasanya masih bersifat umum karena di sini adalah implementasi dari misi organisasi. Kemudian ada tipe rencana operasional, ini sekali pakai, artinya begitu selesai sudah gitu ya. Kemudian ada rencana tetap atau standing plan. Ini dilakukan untuk penanganan situasi yang terjadi berulang. Ini faktor yang mempengaruhi terhadap perencanaan. Ada waktu yang tidak efektif, kemudian jumlah dan rentangan waktu. Kemudian ini kategori perencanaan menurut Fuad. Ini yang kalau long, perencanaan jangka panjang itu 12-30 tahun, yang medium 5-7, dan yang jangka pendek 1-3 tahun. Dan annual itu ya tahunan ya, namanya rencana tahunan. Ini hampir sama dengan strategi, kebaikan perencanaan strategik. Ini ada 3, yang kemudian kelemahannya perencanaan strategis itu memerlukan investasi waktu, uang, dan orang yang cukup besar, serta membatasi organisasi terhadap pilihan paling rasional dan bebas resiko. Ini hambatan perencanaan strategis, ketidaksetiaan dan ketidakmampuan individu, kurang pengetahuan, biaya, takut gagal, kurang percaya diri. Ini contoh-contoh hambatan perencanaan. Kemudian yang kedua adalah penolakan terhadap perubahan karena bertentangan dengan kepentingan, mengurangi balas jasa atau insentif gitu,
Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan beban kerja dengan perubahan atau peran strategis, jadi beban kerjanya meningkat. Cara menanggulangi hambatan perencanaan strategis itu melibatkan karyawan, memberikan informasi dan konsekuensi, artinya dijelaskan secara detail, kemudian memikirkan gangguan. Ini kriteria penilaian efektivitas rencana, ada kegunaan, objektivitas, ruang lingkup, biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Ini unsur rencana menurut Sarwoto, ada macam perencanaan, ada perencanaan fisik, ada perencanaan pembiayaan. Ini tingkat perencanaan menurut Griff. Perencanaan tingkat atas, kemudian middle level, dan bottom. Manajer atas, manajer tengah, dan manajer bawah. Syarat perencanaan menurut Kulik itu tujuan jelas, sederhana, fleksibel, efektif, dan efisien. Ini perencanaan tingkat puskesmas, ini contoh saja nanti bisa dibaca. Ini puskesmas kota, puskesmas metodenya gitu ya. Ini nanti bisa dilihat detail di materi, terutama yang di output ya. Output dari perencanaan di puskesmas itu ada, hasil utamanya adalah POA atau Planning of Action atau rencana kegiatan. Laporan perencanaan adalah rencana tahunan. Kemudian terakhir adalah peran perencanaan dalam realisasi program dan evaluasi dalam pelaksanaan dan alat evaluasi. Artinya di sini ada bagaimana atau alat-alat apa yang dipakai dalam menilai perencanaan yang sudah dibuat. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.